Podcast Haka, Pondok Pesantren Husnul Khotimah Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Haka TV dimanapun berada, Alhamdulillah di bulan Ramadan ini kita bisa kembali lagi dalam acara Podcast Haka, Pondok Pesantren Husnul Khotimah yang inspiratif dan mencerahkan. Dan pada episode kali ini, insya Allah kita melanjutkan lagi pembicaraan kita terkait dengan gangguan jin dan ruqyah syar'iyah, dan kita masih bersama dengan Kiai Haji Jajang Aisul Muzaki LC MPDI, seorang praktisi ruqyah syar'iyah yang cukup dikenal di Kuningan dan di kota Cirebon. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang Ustadz? Alhamdulillah. Baik. Ya Ustadz, kita langsung saja ini kita ngobrol terkait dengan penyakit ain. Penyakit ain ya. Penyakit ain. Bukan gain. Bukan gain. Jadi ini penyakit yang mungkin belum semua kaum muslimin paham. Ya. Taunya mungkin ya hanya gangguan jin saja gitu ya. Ya. Tapi sedangkan ini terkait dengan ain atau dengan pandangan mata. Nah, itu seperti apa Ustaz? Mungkin bisa dijelaskan oleh Ustaz. Iya. Sahabat Haka TV dimanapun berada, penyakit ain ya, penyakit ain secara bahasa ain itu mata ya. Ain itu mata. Mata. Ya. Kenapa disebut penyakit ain? Karena berkaitan dengan pandangan mata. Ya. Baik pandangan mata yang hasud maupun pandangan mata yang kagum. Ya. Jadi dua-duanya negatif. Dua-duanya bisa menyebabkan seseorang yang kita pandang itu terkena gangguan jin. Gitu. Ya. Contohnya gimana? Misalnya ada seorang ibu punya anak kecil. Ya. Baru 6 bulan gitu kan, baru 12 bulan ya. Tetangganya ngelihat, ih lucu banget, hidungnya mancung banget, ganteng banget gitu kan. Pokoknya dipuji-puji. Betul. Ini kagum ya. Pandangan matanya kagum, bukan hasud ya. Malamnya anak itu sakit panas. Nah, malamnya bayi itu sakit panas. Nah, ini namanya penyakit ain. Ya, penyakit ain. Atau malamnya anak itu nangis terus, terus. Nah, itu karena dia sedang kena gangguan penyakit ain. Ada jin yang mengisengi dia, membuat anak itu, bayi itu terganggu, akhirnya dia sering nangis dan sebagainya. Jadi Ustaz, dari pandangan seseorang yang kagum, ya, itu bisa memberikan efek jalan jin untuk mengganggu. Iya, untuk mengganggu, ya, untuk mengganggu. Ataupun pandangan hasud juga sama. Ya, pandangan hasud juga sama. Misalnya tetangganya beli kendaraan baru gitu kan. Beli kendaraan baru gitu kan. Nah, pokoknya dia nggak suka gitu kan, tetangganya beli kendaraan baru. Nah, itu pun hati-hati, bisa menyebabkan gangguan jin. Entah pada pemilik kendaraannya atau pada kendaraannya sendiri. Seperti itu. Ya. Contoh sederhana mungkin ada teman kita baru beli HP baru kan. Betul. Ya, merek terkenal, harga puluhan juta gitu kan. Dibawa ke acara reuni misalnya gitu kan. Kemudian teman-temannya terkagum-kagum. Wih, handphonenya ini teman kita ini wah puluhan juta, bagus banget. Wih, glowing phone kotok kita itu kan. Pokoknya dipuji-puji tuh handphone ya. Nah, ternyata pas pulang reuni handphonenya jatuh, kemudian kelindes ban mobil misalnya, langsung rusak. Nah, ini bisa jadi karena tadi penyakit ain, gangguan mata, pandangan mata yang memang dia merasa kagum. Ya. Nah, apalagi pandangan matanya merasa pandangan hasud. Nah, ini lebih berpeluang lagi terkena penyakit gangguan jin ini. Jadi berarti memang ketika kita melihat sesuatu apapun, kita harus berhati-hati dengan ucapan yang keluar dari lidah kita. Iya, gitu ya? Betul. Jadi memuji, kagum yang berlebihan, kemudian
apa tadi, pandangan mata yang hasud, yang iri, dengki, nah itu sangat berpeluang seseorang terkena penyakit ain ini. Oke. Tapi Ustaz, ketika penyakit ain lalu dihubungkan dengan sihir, apa ada korelasinya atau nggak ada Ustaz ya? Kalau sihir itu kan ada dukun yang terlibat di situ ya. Jadi Ada pihak ketiga. Pihak ketiga ya. Ada dukun yang mengirim jinnya ke seseorang. Nah itu namanya gangguan sihir. Ya. Kalau penyakit ain ini dukun nggak berperan sebenarnya, ya nggak berperan. Jadi otomatis saja jin itu terpancing untuk mengganggu orang yang dipuji-puji atau dikagumi atau dihasudi itu, seperti itu. Walaupun juga bisa kalau awalnya dari pandangan yang hasud, pandangan yang iri. Kemudian orang itu nggak suka tetangganya punya kendaraan baru. Nah ini bisa jadi dia datang ke dukun. Nah itu kan, Pak Dukun, saya nggak suka tetangga saya kok kendaraannya baru terus, tolong dong disantet, gitu. Tolong dong disihir, ya, supaya bangkrut dan sebagainya gitu. Nah itu ada peran dukun, tapi itu sihir namanya, bukan ain. Cuma diawali dari ain tadi. Cuma karena kok tetap enjoy aja sih gitu kan, akhirnya dia kesel datang ke dukun. Mbak Dukun tolong dong bikin dia sengsara gitu. Nah itu, jadi intinya penyakit ain ya tidak ada keterlibatan dukun di situ. Kalau gangguan sihir ada keterlibatan dukun di situ. Selanjutnya Ustadz, apa yang membedakan tadi ya terkait dengan hasad dengan kagum? Karena kan hasad itu kan intinya menginginkan, ya mungkin iri dan ingin kenikmatan itu dicabut. Iya. Lalu kalau kagum kan kita merasa takjub gitu ya. Iya. Wah luar biasa Iya. gitu. Kok bisa dua-duanya itu bisa menjadi jalan saja? Iya, dua-duanya bisa menjadi jalan. Kalau yang pandangan hasud, ya pemirsa, pandangan hasud itu biasanya nanti orang yang hasudnya itu datang ke dukun. Ya. Karena dia ingin menghilangkan kenikmatan tetangganya itu kan mungkin nggak bisa. Ya. Betul. Kalaupun langsung akan ketahuan kan itu. Maka secara sembunyi-sembunyi lewat sihir itulah dia bisa lakukan itu misalnya. Jadi penyakit hasud ini memang bahaya sekali. Makanya kita selalu baca Al-Falaq itu kan, wa min syarri hasidin idza hasad. Kita harus berlindung memang. Karena setiap nikmat yang kita miliki mesti ada aja yang hasud kan itu. Betul. Ada aja yang nggak suka seperti itu. Maka perlunya kita tetap menjaga nilai-nilai ruhiyah kita untuk sebagai benteng kita menangkal gangguan jin lewat ain atau lewat sihir ini. Iya Ustadz, apakah dari penyakit ain itu bisa berefek kepada gangguan fisik, lalu juga terkait dengan problematika materi ya, finansial, dan juga terkait dengan masalah sosial? Iya, secara fisik jelas akan terasa. Secara fisik, ya. iya. Karena kayak seperti tadi biasanya kasusnya terhadap anak kecil yang dipuji-puji berlebihan gitu kan, akhirnya dia jadi sakit kan. Jadi panas badannya, jadi sering nangis dan sebagainya. Ya. Secara ekonomi juga iya otomatis ya, karena sering sakit dia sering berobat ke rumah sakit. Ada efek pastinya. Efeknya seperti itu. Kemudian juga apalagi misalnya terkait dengan benda, dengan barang ya, handphone, kendaraan misalnya. Ada orang yang hasud, ada orang ada orang yang pandangannya kagum maupun dengki, hasud. Nah itu bisa efek ke barang yang akan rusak itu, seperti itu. Nah makanya misalnya di Saudi itu kan mobil-mobil itu ada tulisan Masya Allah, Tabarakallah, gitu, ya. Itu nanti termasuk salah satu cara kita menangkal gangguan dari penyakit ain ini. Lalu kalau ketika orang itu sering beribadah, orang itu sering berzikir, orang itu sering mendekatkan diri kepada Allah, apakah memungkinkan juga untuk terkena penyakit ain? Ya. Siapapun ya, hafiz Quran atau ahli ibadah ya, itu sangat berpeluang terkena gangguan jin ataupun sihir ataupun ain. Ya. Jadi siapapun jangan merasa aman. Jangan merasa aman. Ya. Jadi kita nggak usah kaget ketika misalnya saya pernah ngeruqyah hafizah. Seorang hafizah. Seorang hafizah. Ya.
Hafidho itu hafidhonya mungkin, ya. Mungkin padahal, tapi tetap terkena gangguan jin. Luar biasa itu. Saya nggak cukup sekali ngerukyah beliau. Seperti itu. Padahal beliau di kepalanya Quran semua. Iya, 30 juz itu kan. Nah, tapi kan setan nggak pernah putus asa, jin untuk terus berusaha masuk mengganggu. Ya, dia cari celah-celah. Kalau perempuan kan ada haid. Betul. Nah, ada haid. Kemudian kadang ada sedikit masalah main perasaannya, mungkin ngelamun tadi kan, ngelamun yang berlebihan sebelian. Nah, di saat itulah dia bisa masuk, ya. Di saat itu dia bisa masuk. Nah, pun sama, siapapun ahli ibadah, mungkin ada saat dia blank gitu kan. Nah, itu bisa dimanfaatkan sekecil apapun, jin bisa masuk. Nah, maka tetap maksimalkan terus taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka saja yang hafizah, hafal Quran, yang rajin ibadah, oke, bisa terganggu ain maupun penyakit sihir lainnya. Apalagi yang tidak seperti itu, yang malas sholat, malas zikir, ya, malas ibadah, itu sekali tiup istilahnya dukunnya langsung nyampe tuh jinnya gitu kan. Tapi kalau kita ada benteng rajin ibadah, dukun ngirim jin ke kita nggak mempan, insya Allah dengan izin Allah balik lagi gitu, balik lagi. Oh, berarti bisa dikatakan bahwa ketika seseorang itu popularitasnya ya semakin tinggi, semakin bagus, berarti peluang untuk kena ain juga lebih besar, Ustaz? Lebih besar, lebih besar. Nah, makanya dalam beberapa hal, misalnya para ustaz-ustaz yang terkenal, ya, para selebritis itu harus lebih rajin lagi rukyah mandirinya, gitu. Mandirinya. Makanya untuk terhindar dari gangguan ain terutama, ya, sebab ketika kita upload foto, upload video, kita tampil di medsos, dilihat oleh orang sedunia kan, ada yang pandangan kagum, ada pandangan hasud. Nah, itu harus hati-hati, sehingga beberapa kasus anak yang sering sakit itu, saya sarankan orang tuanya, ini pasti bapak atau ibunya sering upload foto anak ini, kata saya, atau video ini. Iya, Ustaz, di Instagram sering videonya saya munculkan, di Facebook foto-fotonya. Tolong hapus semuanya. Tolong hapus semuanya. Kalau ingin upload pun ada tata caranya supaya tidak terkena penyakit ain. Ya. Jadi nanti caranya itu sebelum kita upload, ya baca Bismillah, Masya Allah, Tabarakallah, la quwata illa billah, ya, baru kita upload. Atau kita langsung bikin apakah tulisan di pojoknya Masya Allah gitu ya. Atau langsung ketika ada yang komen, ya anak kamu lucu banget, kasep banget, cantik banget, segera balas komentar itu Masya Allah, Tabarakallah. Jangan telat, segera. Ya. Betul. Itu untuk mencegah penyakit ain terutama. Seperti itu. Jadi terkait dengan proses ketika umpamanya ada pandangan ain, ya, atau dengan reaksi itu bisa sangat cepat, Ustaz? Atau ada jeda dulu? Ya, bisa sangat cepat, bisa berjeda, ya, bisa berjeda, ya. Kalau yang kasusnya anak-anak kecil itu kan biasanya nggak terlalu lama, ya. Dia dipuji sore hari, malamnya sakit panas, demam, ya, tiba-tiba demam. Gitu, ya. Jadi memang tergantung imun, kekuatan ruhiyah. Ya. Makanya si ibu yang bawa anak itu segera ketika dipuji oleh tetangganya, anaknya muji tetangganya, dia segera bilang Masya Allah, Tabarakallah, gitu kan. Tapi itu ketika orang lain memuji umpamanya anak kita. Ya. Lalu bagaimana orang tuanya, umpamanya ayah atau ibunya memuji anaknya? Apakah itu juga ada peluang juga untuk sama itu? Ada peluang juga, ya. Di anak Abi, anak Umi cantik ya, keren ya. Lupa bilang Masya Allah. Masya Allah. Mestinya Masya Allah tuh. Masya Allah setelah mandi didandanin kamu jadi kok ganteng banget. Jadi ada Masya Allah dulu. Gitu. Betul. Ya, itu untuk mencegah. Jadi kalau sudah Masya Allah di depannya, peluang jin untuk masuk nggak bisa. Nggak bisa. Gitu. Dan ketika lupa ya segera Masya Allah. Gitu kan. Seperti itu. Ucapkan itu. Ya. Pokoknya ketika kita mendengar orang lain memuji kita, ya, atau dihasut ke kita, udah ucapkan Masya Allah, Tabarakallah, Masya Allah, la quwata illa billah, yang seperti itu. Nah, itu cara sederhana menangkal penyakit ain ini, seperti itu. Ustaz, ada yang bertanya terkait dengan bagaimana kalau seseorang itu sebentar nih, suaranya kok tiba-tiba berubah ya?
Ada ain ini. Ini nanti di-cut. Kembali lagi deh. Lalu Ustaz, bagaimana kalau terkait dengan seseorang yang sudah terkena ain? Iya. Lalu teknis untuk menyembuhkannya bagaimana itu ya? Iya. Apakah sama dengan ruqyah syar'iyah atau dengan ada cara lain? Iya. Intinya sama ya. Intinya sama. Sebabnya dia kena penyakit ain, kena sihir, kena gangguan jin, bahkan penyakit medis pun ya tidak ada salahnya diterapi dengan ruqyah syar'iyah. Karena ruqyah itu kan doa. Betul. Ya, mendoakan. Betul. Ya. Maka bismillah, mudah-mudahan doanya dikabul sehingga sembuh. Seperti itu. Jadi sama aja mau penyakitnya karena gangguannya karena ain ataupun sihir, terapinya ruqyah syar'iyah, metodenya sama, kita bacakan ayat Quran ya. Ketika dia bereaksi ya, merasa bereaksi itu maksudnya jinnya bereaksi sehingga melakukan aktivitas yang di luar nalar dia. Nah, itu kita islamkan, kemudian kita suruh keluar seperti itu. Tapi bagaimana ketika terapi ruqyah Ustaz, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, tetapi tidak ada reaksi? Ya. Apakah bisa dikatakan berarti sebenarnya dia tidak ada gangguan, tapi dia hanya karena kondisi lemah iman saja? Betul, gitu ya? Atau seperti apa Ustaz? Ya. Nanti ada 3 reaksi ya. 3 reaksi? 3 reaksi ketika ayat-ayat ruqyah dibacakan. Pertama, reaksi aktif. Reaksi aktif ini sudah pasti biasanya ngamuk, teriak-teriak, gerak-gerak, ngeludahin yang meruqyahnya misalnya, atau loncat-loncat gitu kan, muntah-muntah, itu udah aktif banget. Jadi itu, responnya ada respon gitu ya, dari secara jin, aktif ya. Itu udah dipastikan 99,9% memang gangguan jin. Ya. Bahkan 100% itu udah pasti gangguan jin karena reaksinya aktif. Nah, ada reaksi pasif. Reaksi pasif. Ya. Reaksi pasif itu sekedar apa? Dia sendawa sebentar, terhilang lagi, tergerak-gerak hilang lagi ya. Jadi nggak ada dialog, akhirnya nggak bisa kita ajak dialog jinnya. Itu kan pasif. Ya. Nah, ada yang memang nggak ada reaksi, biasa aja gitu kan, biasa aja. Nah, maka ketika tidak ada reaksi apapun, reaksi aktif nggak ada, reaksi pasif nggak ada, dalam artian dia nggak reaksi apapun. Ini ada 2 kemungkinan. Ya. Kemungkinan pertama, memang dia bersih dari gangguan jin dan sihir. Ya. Kemungkinan kedua, ya, memang dia belum bereaksi. Nah, kenapa belum bereaksi? Biasanya ketika seseorang yang diruqyah itu masih punya jimat, masih punya wafak, jimat, rajah di rumahnya ditempel, ditanam apa gitu kan, itu kalau belum dihancurkan nggak bakalan reaksi, agak sulit reaksi jin di tubuhnya itu. Nah, itu ada kemudian itu ya. Makanya sebelum ruqyah saya selalu nanya, nyimpen apa, punya jimat apa, di rumah ada apa, wayahna bersihkan dulu dari hal seperti itu ya. Kalau nggak mau bersihkan ya saya nggak mau ngeruqyah gitu. Karena percuma, nggak bakalan reaksi gitu kan, biasanya nggak reaksi ya. Kalaupun reaksi pasif, kalaupun reaksi prosesnya untuk pengeluaran jinnya agak lama ya, karena dianya berarti belum ikhlas untuk meninggalkan kemusyrikan tadi seperti itu ya. Kemudian kedua, memang dia bersih, nggak ada gangguan jin, itu lebih kepada psikis. Lebih kepada psikis, memang imannya sedang lemah tadi, sedang galau saja. Seperti itu. Nah, untuk membuktikan lagi biasanya dicoba diruqyah lagi. Sampai 3 kali, nggak ada reaksi juga, berarti ya udah, memang insya Allah bersih dari gangguan jin dan sihir. Kalau seumpamanya sakit fisik, berarti itu harus ke medis ya. Berarti harus ada proses untuk penyembuhan secara medis. Ya. Rata-rata pasien saya sih memang rata-rata sudah ke medis dulu. Kalau sudah ke dokter, tapi kok kata dokter nggak ada masalah, sehat itu kan, nah itu baru dia ke ruqyah biasanya. Rata-rata begitu. Ya. Jadi sakit fisiknya itu dibawa ke medis dulu, ketika nggak sembuh-sembuh, kemudian baru diterapi ruqyah. Biasanya begitu rata-rata. Ya. Saat ini ya berarti betapa manusia itu ya kan diberikan potensi kebaikan dan keburukan. Cuma kan akhirnya ketika dihubungkan lagi dengan tadi ada gangguan dan sebagainya,
Ya, ketika di ke akidah ya. Ya. Nah, apakah takdir itu memang ditakdirkan, sedangkan kan ada intervensi dari jin atau ada dari gangguan dari ain. Ya. Nah, itu kaitannya dengan takdir dengan itu bagaimana, Ustaz? Ya, ketika sudah terjadi, ya udah qadarullah. Qadarullah Iya, berarti itu. qadarullah. Jadi ketika memang sudah sakit dan penyebabnya ain, penyebabnya disihir, penyebabnya karena orang hasud kemudian datang ke dukun, ya udah itu udah takdir, ya qadarullah seperti itu. Tinggal kita bagaimana mensikapi takdir itu. Ketika sakit itu ya kita sikapi dengan sabar, keimanan, melakukan pengobatan, ya, seperti itu. Jadi kok dia misalnya hafal Quran, rajin ibadah gitu kan, kok kena santet gitu. Ya udah kita ucapkan qadarullah, itu sudah takdir Allah, memang sudah Allah tetapkan seperti Allah itu. Tapi kan sebelumnya kita nggak tahu kan itu. Jadi kita bilang qadarullah kan sudah terjadi. Betul. Qadarullah, katanya orang itu kena santet kan. Intinya sebenarnya memang semuanya atas izin Allah. Semuanya atas izin Allah. Madarat itu atas izin Allah. An-nafu wad-darru biidznillah. Masya Allah. Syukron jazakumullah Ustaz nih atas ilmunya. Sama-sama. Ya. Para pemirsa HKTV dimanapun berada, ya, alhamdulillah kita sudah ngobrol banyak hal ini terkait dengan penyakit ain dan juga proses penyembuhannya. Dan tentunya tadi yang disampaikan oleh Ustadz bahwa ketika kita ya mengupload apapun ya harus diiringi dengan ucapan Masya Allah, Tabarakallah gitu ya. Dan apapun ya tentunya kita harus sewajarnya saja. Jangan terlalu bersedih berlebihan, jangan terlalu bahagia berlebihan, kecewa berlebihan dan sebagainya. Maka para pemirsa HKTV dimanapun berada, saksikan terus program-program HKTV di bulan Ramadan ini. Ada kultum dari para asatidz, ada juga nanti kultum dari para santri, ada dari para alumni dan juga podcast yang tentunya semoga nanti kita akan berlanjut lagi untuk program-program selanjutnya. Terima kasih atas perhatian dari pemirsa semuanya. Dan kita tutup, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.